Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kawan-kawan kabarnya? Para pejuang sertik atau sertifikat pendidik. Hari ini kita masuk ke part 2 atau pertemuan yang kedua. Oke, kita masih lanjut. Hari ini masih latihan soal pedagogik untuk tes akademik atau pretest PPG dalam jabatan 2022. Oke, kita langsung saja ya. Kita lanjut soal nomor 11. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun. B. Menghargai. C. Menganalisis. D. Bekerja sama. Atau E. Mentoleransi. Ya, teman-teman, ada yang sudah tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Menganalisis. Oke, pembahasannya yaitu tujuan pendidikan itu kan dibagi dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kognitif itu sendiri yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sementara afektif itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, yang ketiga itu psikomotor atau psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan mesin. Bisa juga kalau dalam olahraga itu mempraktikkan, menendang, melempar itu. Nah, dalam pesanan universum, kata kerja yang merefleksikan ranah efektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan menganalisis itu termasuk dalam ranah kognitif. Jadi jawabannya itu sudah jelas ya, yaitu C. Menganalisis. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Nah, salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi. B. Menghakimi. C. Menentukan peringkat. D. Kelengkapan administrasi. Atau E. Syarat sertifikasi. Oke, jawabannya yaitu A. Memotivasi. Pembahasannya, tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, yaitu guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Nah, rubrik yang diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, jawabannya yaitu motivasi. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 13, yaitu guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan titik-titik. A. Rubrik. B. Tes tertulis. C. Tes komputer. D. Tes keterampilan dan pengukuran. Dan E. Tes lisan. Saya ingin mengingatkan sebelum menjawab, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, mohon sudi kiranya untuk membantu
subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ya, jawabannya adalah D, tes keterampilan dan pengukuran. Pembahasannya, kegunaan tes dan pengukuran. Itu ada 5. Yang pertama, menentukan status. Di mana di dalam pendidikan yang harus diperhatikan adalah perkembangan anak. Maka seharusnya pembina atau guru olahraga mengetahui sampai di mana perkembangan itu terjadi. Untuk itu harus dilakukan pengukuran agar diketahui status pada suatu saat ataupun dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu klasifikasi. Nah, di sekolah biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Kalau dipandang dari sudut kematangan jasmaninya atau ketangkasan, mereka itu berbeda. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum ketangkasan dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu diagnosa dan bimbingan. Bimbingan yang dimaksudkan supaya setiap anak memperoleh jalan ke jalan di dalam menghadapi kesukaran yang dialaminya. Bimbingan yang mengharuskan adanya evaluasi tentang kapasitas dan kemampuan anak sehingga proses pengajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan anak. Terus motivasi atau achievement score atau nilai dalam keolahragaan dapat menjadi perangsang bagi anak untuk berlatih lebih giat. Yang kelima itu perbaikan mengajar. Testing dan evaluasi adalah suatu bagian dari pengajaran mempunyai tempat yang tepat dalam program pengajaran. Tes harus ditempatkan pada bagian yang sudah dirancang pada tujuan pembelajaran sebelumnya, sehingga nilai tes tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan dari bahan pembelajaran yang disajikan. Nah, jadi dari pembahasan ini jelas kalau guru untuk dapat melakukan penilaian itu dari soal nomor 13 ini yaitu D, tes keterampilan dan pengukuran. Berikutnya yaitu yang ke-14. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip. A. Penilaian untuk pembelajaran. B. Penilaian hasil pembelajaran. C. Evaluasi. D. Pembelajaran. Atau E. Penilaian raport. Kalian tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah A. Penilaian untuk pembelajaran. Nah, pembahasannya, beberapa prinsip penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yaitu yang pertama, penilaian menentukan bagaimana siswa belajar. Proses pembelajaran harus ada dalam pikiran guru dan siswa ketika penilaian dirancang dan ketika bukti atau keterangan ditafsirkan. Kedua, penilaian merupakan kunci keterampilan profesional untuk guru. Guru memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk merencanakan penilaian, mengamati pembelajaran, menganalisis dan menafsirkan keterangan pembelajaran, memberikan umpan balik untuk siswa dan membantu siswa dalam penilaian diri sendiri. Yang ketiga, penilaian untuk belajar harus mempromosikan komitmen, tujuan pembelajaran dan membagi pemahaman tentang kriteria dengan mereka yang dinilai untuk berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Siswa perlu memahami apa yang perlu atau sedang berusaha untuk mencapainya. Yang keempat, penilaian harus menolong pembelajaran untuk mengetahui bagaimana memperbaiki belajarnya. Siswa-siswa
atau siswa-siswi memerlukan informasi dan petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya. Yang kelima, penilaian mengakui semua capaian prestasi pendidikan yang diraih oleh siswa. Penilaian untuk belajar harus digunakan untuk memberi kesempatan lebih baik pada semua siswa untuk belajar dalam semua aktivitas bidang pendidikan. Nah, jadi jelas pada soal ke-14 ini, ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran itu merupakan atau termasuk memenuhi salah satu prinsip penilaian untuk pembelajaran. Jelas ya teman-teman? Oke, soal berikutnya. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola. Dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, atau E. Mempresentasikan. Jawabannya adalah B. Mengamati. Pembahasannya, pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, melakukan eksperimentasi. Untuk kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki, misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca, sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Proses ini juga menyebabkan peserta didik memahami objek secara nyata, senang, tertantang, dan memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi di soal ini itu termasuk mengamati, ya, proses pendekatan saintifik dengan cara mengamati. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 16. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, atau E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Oke, jawabannya adalah C. Pengembangan keterampilan olahraga. Pembahasannya, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama, kelompok, dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi tiga tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Strategi ini berlandaskan pada teori belajar Vygotsky tahun 1978 dan 1986 yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Selain itu, metode ini juga didukung oleh teori belajar information processing dan cognitive theory of learning. Dalam pelaksanaannya, metode ini membantu siswa untuk lebih mudah memproses informasi yang diperoleh karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Dengan metode pembelajaran kooperatif dilandaskan pada teori kognitif, karena menurut teori ini
interaksi bisa mendukung pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif learning mempunyai manfaat-manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Beberapa keuntungannya antara lain mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, kemampuan untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain. Mendorong siswa untuk mengungkapkan ide-idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, dan membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah juga menerima perbedaan ini. Oke, itu ya pembahasannya. Jadi jawabannya C, pengembangan keterampilan olahraga. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar apa? Yo, ada yang tahu? A. Komando, B. Timbal balik, C. Inklusi, D. Inisiasi siswa, atau E. Konvergen. Jawabannya adalah A. Komando. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus mengetahui dulu nih apa itu gaya mengajar komando, timbal balik, inklusi, inisiasi siswa, dan konvergen. Sebenarnya banyak gaya mengajar. Nah, pada kali ini yang kita bahas yang ini 5 ini dulu. Yang pertama itu gaya A, yaitu gaya komando. Nah, tujuan dari gaya ini adalah untuk mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Yang kedua yaitu gaya timbal balik. Nah, pada gaya ini siswa bekerja bersiswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru. Yang C itu inklusi. Nah, tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini, penentuan tingkat kemampuan ditentukan secara sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya itu gaya inisiasi siswa. Nah, tujuan gaya ini adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Nah, gaya selanjutnya itu penemuan konvergen. Pada gaya ini, siswa mencari solusi dari masalah dan belajar untuk mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis, beralasan, dan berpikir kritis. Nah, jadi dari pembahasan ini sudah jelas bahwa yang dimaksud dari gaya mengajar di soal nomor 17 ini yaitu gaya komando. Ya, karena untuk mempelajari cara mengerjakan tugasnya dan waktunya itu keputusan semua dari guru. Soal berikutnya, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret pada siswa-siswa atau siswa-siswi yang tidak pernah mengalami secara langsung. Seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya? Nah, miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, atau D. Audio visual. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Model. Bahasannya,
Jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Itu menurut Heineck, Molenda, dan Russell tahun 2022. Model juga media yang kerap dijumpai, sering juga kita menyebutnya sebagai alat peraga. Nah, jadi dari pembahasan ini dapat kita pastikan kalau jawabannya adalah B, yaitu model. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret pada siswa-siswa atau siswa-siswi yang tidak pernah mengalami secara langsung. Seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya? Nah, miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, atau D. Audio visual. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Model. Bahasannya, jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Itu menurut Heineck, Molenda, dan Russell tahun 2022. Model juga media yang kerap dijumpai, sering juga kita menyebutnya sebagai alat peraga. Nah, jadi dari pembahasan ini dapat kita pastikan kalau jawabannya adalah B, yaitu model. Berikutnya, video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealistisan yang tinggi. Coba ingat kembali teori pengalaman belajar dari Edgar Dale. Ingatkan teman-teman? Nah, video mempresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial. Saya menduga akan banyak guru yang lebih tertarik menggunakan media video untuk membantu pembelajaran mereka ketimbang jenis media lainnya karena kerealistisannya. Namun sesungguhnya video memiliki ciri unik melebihi dari sekadar bisa dilihat dan didengar saja. Nah, ciri unik video menurut Heineck, Molenda, dan Russell tahun 2002 adalah kemampuan video dalam memanipulasi perspektif ruang dan waktu. Manipulasi di sini artinya rekayasa suatu objek atau kejadian atau peristiwa dengan cara mengubahnya atau menambah, mengurangi, memperbesar, memperkecil, atau menghilangkan bagian atau keseluruhan sesuatu tersebut. Nah, memanipulasi ruang dan waktu ini bagi industri film adalah berkah karena film dapat dibuat dengan cara-cara yang dramatik dan kreatif. Nah, bagi guru, manipulasi ruang dan waktu dapat berperan penting dalam suatu pembelajaran. Jelas ya? Oke, soal yang nomor 20. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Nah, jadi langkah awal sebelum melakukan tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, C. Melakukan tindakan, D. Melakukan refleksi, atau D. Observasi. Nah, ini teman-teman harus bisa jawab soal ini karena hampir setiap pretest maupun UP ini ada keluar nih soal seperti ini.
Nah, jadi langkah awal dalam melakukan tindakan kelas itu A. Merencanakan. Mengapa A merencanakan? Karena penelitian tindakan kelas atau biasa disebut sebagai PTK itu merupakan jenis penelitian yang sangat khas, terutama pada guru. Nah, salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Nah, adapun 4 tahap itu adalah yang pertama planning atau perencanaan, merencanakan. Yang kedua action atau tindakan. Yang tiga observasi, dan yang keempat itu refleksi atau berpikir refleksi atau refleksi. Nah, tahapan-tahapan tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan dalam metode penelitian tindakan kelas, pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan ini, ya, baik secara tersirat maupun secara langsung atau tertulis pada bagian metodologinya. Plan atau merencanakan. Pada suatu penelitian tindakan kelas, peneliti yang merupakan seorang guru telah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka pada ia dapat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus merencanakan dulu. Oke, demikian soal-soal yang dapat kita bahas bersama di pertemuan kali ini. Itu soal pedagogik. Semoga teman-teman para pejuang cerdik, khususnya pada PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, semua dapat mengikuti dengan baik, tes juga dengan baik, dengan hasil yang memuaskan dan lulus, serta bisa melanjutkan ke kuliahnya dan lulus UP. Oke, kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya di materi profesional. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.